Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Bagaimana mungkin Falefor tidak bisa memahami tujuan yang dimiliki Saminaga ketika mengejar Long Hao Shen? Saminaga bukanlah orang satu-satunya yang akan menerima hukuman, ia juga memiliki tanggung jawab sendiri mengenai kerusakan besar yang ditimbulkan oleh Legion Kaisar Iblis. Alat ilahi ini, yang akan mengurangi kemarahan Kaisar Dewa Iblis, sangat diperlukan untuk mendapatkannya, dan karena itu, ia jelas tidak bisa membiarkan Long Tianying mengganggu Saminaga. Bajingan! Long Tianying berteriak dengan keras, dan langit menjadi benar-benar berwarna biru keemasan, serta menciptakan kontras dengan Domain of Death yang berwarna abu-abu. Armor biru keemasan yang megah di atasnya segera menutupi seluruh tubuhnya, dan bentuk cahaya bulan biru di punggungnya adalah transformasi dari tahta ketertiban dan hukum Tauratnya. Dia juga punya satu senjata, yaitu palu yang sangat besar. Bahkan dengan kultivasi Long Tianying, kedua tangannya diperlukan untuk menggenggamnya. Secara kebetulan, Falefor juga menggunakan palu besar, satu-satu di masing-masing tangan. Berwarna kuning penuh, mereka tampak seperti dua kristal besar yang dipahat. Dengan suara gemuruh, palu itu bertabrakan dengan palu ganda di langit. Bang! Falefor tidak mengaktifkan domainnya sebelum itu, tetapi ketika ketiga palu bertabrakan, area tinggi menyebar hingga jarak lebih dari 300 meter, dan di tengah-tengahnya muncul beruang raksasa kuning. Meraung ke arah langit, dia mengguncang Dragon Pass Mountain Resisting dengan penuh semangat. Di samping gelombang kejut, Long Tianying dihentikan dan diblokir dengan paksa, dan dikirim terbang 100 meter jauhnya. Titik terkuat iblis beruang adalah kekuatan fisik mereka, bahkan dengan baju besi ilahi Long Tianying yang berubah dari tahta ketertiban dan hukum ilahi, kekuatan kasarnya tidak dapat bersaing dengan Falefor sama sekali. Sebagai dewa iblis ke-6, bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawan yang mudah untuk ditangani? Tanpa kekuatan yang cukup sebagai dasar, bagaimana mungkin Falefor berani bersaing dan berebut kursi dengan dewa iblis kelima teratas? Long Tianying sedikit terkejut, dan tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Dia melihat dengan jelas kabut abu-abu yang jauh, tetapi tidak dapat membedakan Long Hao Shen dan Dewa Iblis Kematian Saminaga. Dia telah bersilangkan tangan dengan Saminaga beberapa kali, dan juga memiliki pemahaman yang cukup tentang kemampuan Long Hao Shen. Dia tahu, bahkan jika Long Hao Shen tidak menyembunyikan kekuatannya, dia tidak bisa bertahan lama di depan Saminaga. Selain itu, kekuatan alat ilahi dari Divine Snail Shield Long Hao Shen jauh melampaui dalam genggamannya sendiri. Tetapi baginya untuk benar-benar tetap tenang bahkan dalam situasi seperti itu, dan dalam krisis yang berbahaya ini, Long Tianying benar-benar pantas disebut kesatria kontrol dan hukum ilahi. Palu biru keemasan di tangannya perlahan-lahan terangkat di atas kepalanya, di mana orang bisa melihatnya, bahwa panjangnya sekitar 4 meter. Bagian tumpulnya berbentuk lingkaran, dan berdiameter sekitar 2 meter. Pada bagian itu ada beberapa jejak bentuk bulan, seperti bulan purnama, bulan waxing, bulan pudar, dan setiap bulan yang bervariasi lainnya. Setiap jejak ini diwarnai dengan kecemerlangan biru keemasan. Setelah mengangkatnya, Long Tianying meneriakkan dengan serius. Langit dan bumi, hukum dan ketertiban. Dengarkan panggilan aku, kekuatan bulan ilahi. Bersinarlah, teriak Long Tianying. Bang! Bergemuruh. Segera, sinar biru keemasan yang menutupi seluruh langit bergelombang, dan mengambil bentuk tak terduga dari seperempat bulan. Saat itu menembakkan cahaya bulan yang menyebarkan cahaya sucinya, cahaya biru keemasan murni dan sederhana menyala di palunya. Ketika dua palu Falefor mendorong Long Tianying menjauh, goncangan yang ia alami sebenarnya juga cukup penting. Ini terutama karena esensi cahaya besar yang dituangkan ke dalam alat ilahi Long Tianying dapat dinilai seperti palu raksasa, dan mengharuskan dia menghabiskan waktu untuk menyebarkannya. Saat ini, melihat palu Long Tianying yang menyebarkan sinar bulan, dan kemudian ekspresinya menjadi semakin serius. Dewa Iblis Kematian Saminaga telah memberitahunya pada saat sebelumnya, bahwa palu raksasa Long Tianying disebut kekuatan Dewa Bulan, dan memiliki sifat cahaya. Dan pada saat dia akan menempatkan seluruh kekuatannya di dalamnya, wilayah kekuasaannya akan berubah menjadi bulan.
Pada saat ini, Long Tianying adalah yang paling menakutkan. Semakin besar volume cahaya bulan ini, serangan Long Tianying akan semakin mengerikan. Dan setelah mencapai kondisi bulan purnama, bahkan Saminaga harus menghindari bentrokan secara langsung. Kedua tangannya terbentang lebar di samping, dadanya mencuat, dan Falefor berteriak keras. Seekor beruang raksasa kuning tiba-tiba terbentuk di belakangnya, dan tubuh Falefor langsung membengkak sambil mengeluarkan perilaku yang sangat liar. Dalam hal budidaya, Falefor hanya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Saminaga. Tapi dari semua iblis, hanya Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu yang berani menyatakan bahwa dia bisa menang dengan mudah dalam kekuatan fisik. Bahkan jika Long Tianying bahkan lebih kuat, dia tidak akan bisa lepas dari kerusakan saat meluncurkan serangannya. Itu adalah salah satu metode pertempuran keahlian terbesar untuk beruang iblis. Myriad of Bear Ultimate Power, teriak Falefor. Melawan Hammer of Moon God Tianying yang berwarna biru keemasan, Falefor mengeluarkan geraman dan mengangkat palu gandanya, dan bersiap untuk berbentrokan langsung. Dengan suara keras, kedua belah pihak bentrok sekali lagi saat ketiga palu bertabrakan. Bang! Di belakang Falefor adalah bayangan beruang raksasa, sementara di belakang Long Tianying adalah seperempat bulan purnama, yang meledak dengan kecemerlangan yang tak tertandingi. Kabut cahaya yang menyimpang di belakangnya langsung mengambil bentuk tornado besar berbentuk spiral, yang tampaknya menyelimuti seluruh area antara Gunung Penangkal Naga dan Perkemahan Iblis. Penampilan Falefor yang awalnya liar, kini secara bertahap menjadi terguncang. Itu karena dia dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya secara bertahap telah ditekan. Dan udara di sekitar tubuhnya sangat cepat terkompresi. Kompresi udara ini membuatnya terputus dari wilayahnya, area sekitarnya menjadi di bawah kendali penuh Long Tianying, karena kekuatan besar hukum dan kontrol berada dalam kendali domainnya. Meskipun tahta ilahi ini berada di peringkat bagian terakhir di antara keenamnya, kemampuan murni untuk melawan domain musuh hanya kedua setelah tahta ilahi keabadian dan penciptaan. Domain Long Tianying tidak hanya bisa memperbesar kekuatannya, tetapi juga merusak domain musuh. Dan pada tingkat langkah ke-9, utilitas domainnya menjadi sangatlah penting. Bang! Dua palu Fassago dikirim terbang seperti peluru artileri berwarna kuning besar yang diluncurkan dari jauh. Demonic Bear Domain yang ada di belakangnya, yang digunakan untuk memperkuat kemampuan fisiknya tiba-tiba hancur, dan setengah bulan berwarna keemasan dan kebiruan di punggung Long Tianying menjadi 2 kali lebih besar. Dan sinar keemasan kebiruan yang dipancarkan oleh Moon God Hammer menjadi sangat cemerlang. Wajah Long Tianying tiba-tiba menjadi memerah secara tidak normal, mengalahkan Falefor lebih mudah untuk dikatakan daripada dilakukan. Dia sudah melebihi penggunaan normal Dewa Ilahi Ketertiban dan Kendali, tetapi demi menyelamatkan Long Haoshen, dia bersedia membayar biaya yang lebih tinggi. Mengambil napas dalam-dalam lagi, ketika ia berencana untuk melancarkan serangan terhadap Domain of Death yang terwujud dari Saminaga, pemandangan yang sangat mengejutkan datang ke pandangannya. Domain of Death Saminaga meledak, dan dari dalam domain, segudang sinar cahaya menyerbu. Meskipun kekuatan domainnya itu benar-benar tidak dapat menghentikan perkembangan sinar cahaya ini, seluruh domain tidak hanya diaduk dengan keras, tetapi sangat mengejutkan, di mana-mana cahaya berlalu, Domain of Death berwarna abu-abu menghilang dengan panik. Seluruh wilayah itu seperti makhluk raksasa dalam perjuangan terakhirnya. Bagaimana mungkin? Ini adalah pikiran pertama Long Tianying. Dia sepenuhnya menyadari kekuatan Long Haoshen, dan jangan mengatakan apa-apa tentang faktanya, bahwa dia masih tidak dapat menggunakan kemampuan tingkat alat ilahi dari perisai siput ilahi, bahkan jika dia bisa, kesenjangan kekuatan antara Saminagan dan dia, itu harus membuatnya menjadi mustahil baginya untuk menerobos domain Saminaga. Ketika Long Tianying berbenturan dengan Fassago, dia hanya berdoa agar Long Haoshen bisa terus bertahan lebih lama dengan bantuan perisai siput ilahinya, agar dia memberinya cukup waktu untuk datang menyelamatkan Long Haoshen. Tapi dia benar-benar tidak mengharapkan situasi seperti itu. Warna cerah keemasan itu jelas-jelas beratribut cahaya, dan dari sini, Long Haoshen sebenarnya tampaknya memiliki keunggulan, dan juga keuntungan yang pasti pada saat itu. Bagi kelompok besar dari tingkat ke-9, wilayah kekuasaannya itu seperti perpanjangan hidupnya. Jika domain itu rusak, kerusakan yang ditimbulkan pada pusat kekuatan besar pada tingkat ke-9 tidak akan ada bandingannya.
Kerusakan seperti itu tidak hanya akan terbatas pada luka berat, tetapi juga diwakili secara internal. Tapi bagaimana mungkin Long Haoshen bisa mencapai tahap ini? Sebenarnya, Long Haoshen sendiri sangat terkejut juga. Ketika domain kematian muncul, domain itu segera menelan Star King dan dia dalam sekejap, tapi Long Haoshen segera tahu, bahwa ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak dapat ia tolak. Saminaga itu terlalu kuat berdasarkan energi spiritualnya yang melebihi 400.000, ketika digunakan olehnya, kemampuan ini sudah mendekati kekuatan mantra terlarang. Jangan meremehkannya karena tidak perlu waktu persiapan, kekuatannya yang mengerikan, itu seperti dataran tinggi spiritual yang sepenuhnya dipadatkan. Meskipun Long Haoshen memiliki perisai siput ilahi dari matahari dan bulan untuk membela dirinya sendiri, bahkan jika Long Haoshen bisa melawan tingkat kekuatan ini, dia pasti tidak akan bisa melawan dan akhirnya akan terkoyak oleh kekuatan penindas yang sangat kuat ini. Jadi, domain kematian secara instan sudah turun, dia segera mengirim Star King kembali ke ruangnya sendiri, sambil merangsang melodi abadi di dadanya tanpa ragu-ragu. Hanya dengan melarikan diri melalui Tower of Eternity, dia bisa mengatasi situasi ini. Berada di sana, Long Haoshen cukup aman. Ketika kekuatannya meningkat, hubungannya dengan Menara Eternity semakin dalam. Sekarang hampir hanya dengan sebuah pemikirannya saja, itu sudah cukup baginya untuk menghubungkan menara keabadian. Bahkan jika domain kematian cukup menakutkan, itu tidak dapat memutuskan koneksi ini yang memungkinkannya untuk melarikan diri. Ini adalah alasan utama mengapa Long Haoshen tidak merasa cemas sedikit pun. Tetapi ketika Long Haoshen mengaktifkan Eternal Melody, dan membuat kontak penuh instan dengan Tower of Eternity, namun, perubahan segera terjadi. Di dadanya, Eternal Melody tiba-tiba melepaskan sinar keemasan yang tak tertandingi dan panas terik. Panas terik yang hebat itu hampir membakar tubuh Long Haoshen, dan bahkan dengan kemauan kerasnya, dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak kesakitan. Segera, dia melihat segudang sinar cahaya meledak, ketika Eternal Melody mengiriminya perasaan ekstrim yang tak dapat dijelaskan. Dan kemudian, dia benar-benar berhasil mengusir domain kematian, hanya dengan segudang sinar cahaya yang membungkus Long Haoshen. Long Tianying dan Long Haoshen sudah mengalami kejutan seperti itu, tapi itu tidak sebanding dengan perasaan Saminaga. Penilaian Saminaga tentang kekuatan Long Haoshen memang akurat, dan dia pasti akan berhasil. Di depan domain kematiannya, bahkan kekuatan alat ilahi Long Haoshen seharusnya tidak bisa bertahan lama. Lagi pula, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Dia hanya akan menunggu Long Haoshen mati, dan jiwanya berbaur dengan domain kematiannya, dan kemudian, alat ilahi secara alami akan menjadi miliknya. Akan tetapi, ketika Saminaga mulai memperhatikan pertempuran Long Tianying dan Fassago, dia sudah bersiap untuk memblokir serangan Long Tianying, tiba-tiba saja terjadi perubahan. Untuk sementara ditelan oleh domain kematian, dari dada Long Haoshen memancar banyak sekali sinar cahaya. Bahkan di mata Long Tianying, cahaya-cahaya ini memiliki atribut suci dan kemurnian tanpa batas, tapi itu agak berbeda di mata Saminaga. Cahaya keemasan itu memiliki karakteristik fantastis yang cukup untuk membuat Saminaga menjadi sedikit takut. Meskipun domain kematian ini berasal darinya, itu terus mengambil esensi dari mereka yang mati di dalamnya seiring berjalannya waktu. Kekuatan jiwa-jiwa ini ditelan tak henti-hentinya, dan mereka berubah menjadi hantu yang berada di domain dan memperkuat kekuatannya dengan sangat luar biasa. Karena alasan ini, domain Saminaga menonjol di antara semua Demonkin. Kekuatannya cukup untuk menerima pujian tinggi dari Agares dan Fassago, posisinya sebagai Dewa Iblis keempat, justru diselesaikan oleh domain kematian. Tepat sebelumnya, Saminaga menggunakan 12 Raja Spektre paling kuat yang datang dari domain itu, untuk langsung menghancurkan keturunan dewa, yaitu, Long Haoshen. Setelah mencapai tingkat seperti itu, sihir kemariannya sudah bisa dikatakan mencapai ketinggian yang luar biasa, dan benar-benar tak kenal takut di depan kekuatan cahaya suci biasa. Tetapi pada saat ini, dia benar-benar merasa takut. Itu karena segudang sinar cahaya yang menyembur keluar dari dada Long Haoshen, sebenarnya telah menelan kekuatan domainnya dengan kecepatan panik. Itu benar, itu tidak dihancurkan atau dibubarkan, tetapi ditelan. Dia bisa merasakan dengan sangat jelas, bahwa para hantu yang tersusun di wilayahnya, itu ditelan dengan kecepatan yang mencengangkan, dan domain kematiannya hampir rusak dalam waktu yang singkat.
Ketika Long Hao Shen muncul kembali di garis pandangnya, sebuah pagoda emas tampaknya menyelimutinya. Dan dari pagoda emas itu, aura yang sangat kuat dan menindas segera muncul dengan cepat. Saminaga hanya merasakan tekanan hebat seperti itu, pas ketika dia berada di hadapan Kaisar Dewa Iblis saja. Cahaya keemasan yang 10 kali lebih kuat dari sebelumnya, itu meledak dari pagoda emas. Seseorang bisa dengan samar-samar melihatnya, bahwa di dalam pagoda emas ini, sekelompok hantu emas keputihan sedang mencabik-cabik domain kematiannya sambil menelannya dengan panik. Dalam beberapa kedipan mata, cahaya itu sudah menyebar ke seluruh domain kematian. Apa itu? Ucap Saminaga dengan terbata-bata karena panik. Saminaga menjadi benar-benar panik. Dalam kepanikannya, ia tidak memiliki kebijaksanaan untuk menjaga 12 momok berkilau abu-abu yang ada di belakangnya, yang semuanya berdiameter sekitar 10 meter, dan dengan panik menembak mereka di pagoda emas itu. Dewa Iblis Kematian pun merasakan, bahwa membiarkan pagoda ini terus menelan domain kematiannya, itu akan menghasilkan kehancuran domainnya secara menyeluruh. Kekuatan ini benar-benar terlalu menakutkan, pikir Saminaga. Penindasan yang ia rasakan dari pagoda emas itu telah melampaui perisai siput ilahi Long Hao Shen, ketika saat ia melihatnya di siang hari. Pada saat pagoda emas ini muncul, dia merasa tidak mampu menahannya. Alat ilahi, dan jelas bukan yang biasa, tetapi yang benar-benar dapat menekannya dengan atributnya. Faktanya, Dewa Iblis Kematian Saminaga benar-benar sangat sial. Dewa Iblis lain bahkan jika peringkatnya jauh lebih rendah, itu akan memaksa Long Hao Shen untuk berteleportasi kembali ke Tower of Eternity sejak lama. Long Hao Shen tidak bisa bertahan di depan kekuatan absolut. Tetapi poin pentingnya adalah, bahwa Saminaga telah bertindak secara pribadi. Sihir kematiannya menggunakan elemen kegelapan sebagai fondasinya, dan ia bisa dikatakan sebagai kekuatan besar seluruh benua dalam sihir kematian. Tetapi faktanya, bahwa ia adalah penyihir kematian terbaik saat ini, itu tidak berarti bahwa ia adalah yang terkuat dalam sejarah. Saminaga memang kuat, tetapi di depan Slumbering Calamity Elux, mantan Sion of Light dan ahli nujum yang menggunakan cahaya suci sebagai atribut untuk menumbuhkan sihir kematiannya, Saminaga memucat menjadi tidak berarti. Awalnya, dibutuhkan hampir seluruh kekuatan manusia untuk menyegel Elux dan menghancurkan tubuh jasmaninya. Tetapi menara keabadian masih tetap ada, dan malapetaka yang tertidur ini, itu bersandar hampir hanya pada kekuatannya sendiri untuk melawan semua umat manusia. Tingkat teror yang diilhaminya, itu sama sekali tidak sama dengan Kaisar Dewa Iblis, dan dibandingkan dengan yang terakhir, ia dulunya bahkan lebih sangat merusak bagi umat manusia. The Slumbering Calamity Elux menumbuhkan Necromancer, tapi perbedaan terbesar Necromancer dan sihir kematian, itu terlihat dari cara pemanggilannya. Necromancer lebih cenderung memanggil, sementara sihir kematian cenderung lebih dekat dengan kehancuran dan malapetaka. Satu menggunakan kekuatan jiwa untuk memberikan bantuan di medan perang, sementara yang lain langsung menyerap kekuatan jiwa ini untuk memperkuat si pengguna. Pada dasarnya, ini bukan seolah-olah salah satu dari dua jalur ini berada di atas yang lain. Jadi, kultivasi adalah faktor terbesar yang perlu dilihat. Saminaga memang karakter yang hebat, berada di peringkat keempat dalam hal kekuatan di antara semua dewa iblis, dan merupakan kelompok besar praktisi sihir kematian peringkat teratas pada saat ini, tetapi jarak yang memisahkannya dari Elux tidaklah sedikit. Elux yang merupakan Sion of Light dan pilihan dewa, bahkan berani menghujat Dewi Cahaya. Itulah kekuatannya. Kebijaksanaan dan kecerdasannya memungkinkannya untuk mencapai puncaknya dalam penelitian Necromancer, dan melibatkan gagasan tentang sihir kematian, dan juga, dia meninggalkan Tower of Eternity, yang merupakan alat ultra ilahi yang dapat bergerak dari ruang ke ruang. Bagaimana bisa Saminaga menentang hal itu? Jika Elux masih hidup, Saminaga di matanya hanya menjadi jiwa yang kuat untuk didapatkan dan tidak lebih. Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk pertarungan 1 lawan 1. Perbedaan kekuatannya cukup berbeda. Dalam keadaan seperti itu, ketika Hao Shen mengaktifkan Eternal Melody dan berencana untuk kembali ke Tower of Eternity, ia merasakan jumlah besar momok dan kekuatan kematian dari domain kematian ini melalui koneksi mereka. Bagi manusia, ini adalah kekuatan yang sangat merusak. Tetapi bagi Tower of Eternity, ini hanyalah tonik yang sangat hebat. Berapa banyak yang Saminaga kumpulkan selama bertahun-tahun. Dan itu adalah energi murni kematian yang tidak membutuhkan banyak penyaringan.
Oleh karena itu, Tower of Eternity memasuki keadaan kegembiraan, karena merasakan tonik hebat yang baru saja terlihat, bagaimana mungkin ia membiarkannya lewat begitu saja. Oleh karena itu, proyeksi itu langsung menembus ruang Seng Modalu, dan melindungi Long Hao Shen sambil mulai mengambil hal-hal yang sangat menguatkan ini sebagai makanannya. Saminaga benar-benar kurang beruntung. Jika dia tidak menganggap Long Hao Shen terlalu tinggi, dan alih-alih secara langsung menggunakan domain kematian untuk mengandalkan energi spiritualnya yang kuat untuk melancarkan serangannya, situasi seperti ini tidak akan terjadi. Sebagai alat ultra ilahi, kekuatan menarik yang dimilikinya terhadap hantu tidak perlu dipertanyakan lagi, dan juga sangat tak tertahankan. Dan cahaya suci tidak kurang dari musuh kegelapan. Menghadapi Elux, Saminaga seperti seorang gadis muda di depan pria macho yang lapar dan beringas. Mereka berdua bisa saling memuji, tetapi perbedaan kekuatan telah menjadi seperti itu hanya bisa berakhir dari satu arah. Kedua belas hantu itu terjun ke Tower of Eternity, kedua Spectre King ini adalah salah satu kartu truf terbesar Saminaga. Setelah terus memelihara mereka dengan hantu lain, mereka menjadi cukup kuat untuk melawan di depan keturunan dewa, dan bahkan tanpa kekuatan penuh. Tetapi setelah menemukan menara keabadian sekarang, semuanya telah berakhir. Kedua belas hantu besar ini benar-benar tangguh, cahaya yang dipancarkan oleh Tower of Eternity paling banyak hanya berhasil mengguncang mereka, tanpa cara menyerap kekuatan jiwa mereka yang sangat kental. Tapi situasinya berubah total dari ketanyaannya, bahwa kedua belas Raja Spektre yang hebat ini, sebenarnya bergerak menuju menara keabadian. Cahaya yang tampaknya tidak berpengaruh pada mereka sebelum tiba-tiba menyala dan berubah dari warna emas menjadi putih pijar, dan semacam kejutan jiwa yang mengerikan muncul dari Tower of Eternity. Kedua belas Spectre King berteriak sedih hampir bersamaan. Tubuh mereka yang besar dan membeku segera bergetar hebat, dan berubah menjadi fragmen spektral yang tak terhitung yang menyebar di udara. Lingkaran cahaya putih pijar melonjak dengan panik, lalu menyerap dan menelan pecahan jiwa ini. Kecemerlangan Tower of Eternity juga menerobos sepenuhnya domain kematian Saminaga pada saat ini, dan berubah menjadi area cahaya keemasan di mana-mana yang benar-benar menolak domain kematian. Tidak hanya kekuatan jiwa dari domain kematian yang diserap, tetapi bahkan pasukan yang baru meninggal dari Legion Kaisar Iblis pun yang memiliki jiwa mereka, itu langsung diserap dengan kecepatan panik. Ini adalah kekuatan alat ultra ilahi. Bahkan proyeksi alat itu saja, itu sudah menunjukkan kekuatan yang tak tertandingi. Sebagai alat ultra ilahi, menara keabadian sangat bijaksana dan cerdas dalam dirinya sendiri. Untuk sepenuhnya mengendalikannya, Long Hao Shen hanya bisa menyelesaikan setiap percobaan yang ditinggalkan oleh Elux, dan setelah akhirnya mencapai puncak menara, ia mungkin menerima warisan dari Necromancer suci. Tubuh utama Tower of Eternity memiliki rasa kemandirian yang kuat. Merasa bahwa ruang ini bisa memberinya hal-hal yang sangat menguntungkan, ia memilih untuk tidak menyia-nyiakan biaya apapun, menyebarkan cahaya ilahi ke dunia ini, hanya untuk menjarah setiap manfaat tanpa menahan diri. Sebelumnya, tepat ketika kedua belas Spectre King melemparkan diri mereka sendiri ke Tower of Eternity, dan kekuatannya diberikan sebagai alat ultra ilahi, bagaimana mungkin itu tidak dapat merusak mereka? Itu hanya memilih untuk melakukan itu dengan sengaja. Itu karena Tower of Eternity merasakan kekuatan besar dari kedua belas sosok ini. Dengan menyerang mereka dari kejauhan, itu pasti akan menyebabkan mereka lari ketakutan. Dan sebagai proyeksi, tidak ada cara untuk menarik mereka secara paksa dari jarak jauh. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.